belum tentu mereka yang nyinyir pada Pak Ganjar karena lari, itu capresnya punya nafas sekuat Pak Ganjar untuk lari. Aktivitas untuk mengatur, mengelola, memimpin negara sebesar ini, itu tidak bisa hanya dilakukan dengan duduk di belakang meja. Saat ini Pak Ganjar adalah yang paling orisinil, menjadi dirinya sendiri, dan akan terus seperti itu. Saya ini bukan siapa-siapa, saya berasal dari keluarga yang bukan pejabat, bukan dari keluarga pengusaha terkenal, bukan dari pengusaha top, bukan dari pejabat pemerintah, bukan dari keluarga politisi. Tapi saya beruntung, saya bertemu dengan seorang manusia yang menjabat sebagai seorang gubernur, punya jabatan politik tinggi, diperhitungkan sebagai salah satu pemimpin besar negeri dari beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya masih SMA, hingga saat ini kemudian saya berkuliah, hubungan itu tetap baik, dan saya tetap bisa berkomunikasi, dan beliau mau menerima saya, menganggap saya sebagai bagian dari kawannya, muridnya, dan saya menganggap beliau sebagai mentor saya. Nama beliau adalah Ganjar Pranowo. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Seorang gubernur, tentunya pejabat yang punya intensitas tinggi, mau menerima anak muda seperti saya untuk berbicara, berbagi pikiran, dan lain sebagainya selama beberapa tahun terakhir. Hanya karena beliau bertemu dengan saya di sebuah forum dan kemudian komunikasi itu berlanjut. Saya ingin berbagi cerita bagaimana kemudian Pak Ganjar yang selama ini saya lihat di TV, saya lihat di berita, saya lihat di media sosial, saya lihat di media massa, yang kemudian hari ini menjadi calon presiden Indonesia, memimpin negara yang luar biasa besar dengan 270 juta lebih rakyatnya, itu bersikap. Saya melihat beliau di TV dengan segala macam orisinalitasnya hari ini. Saya melihat beliau di media sosial dengan gaya komunikasinya, bertemu dengan rakyat, bertemu dengan banyak orang. Dan itu tidak berbeda sama sekali dengan apa yang saya lihat dari interaksi saya. Bapak, Ibu, kawan-kawan pemirsa semuanya, Pak Ganjar ini adalah seorang pelari yang hebat. Fisiknya luar biasa. Dalam satu hari misalnya, jika ada pertemuan dengan sekian banyak orang di minimal 5 titik dalam sehari, setiap pagi beliau selalu bangun. Bangun untuk apa? Satu, menunaikan ibadah sholat di pagi hari. Waktu subuh beliau selalu berdoa, sholat. Kemudian setelah subuhan langsung melakukan yang namanya lari pagi. Itu setiap hari dilakukan. Tidak hanya menjelang pencapresan beliau saat ini, tidak hanya karena pencitraan ingin tampak muda dengan anak-anak muda, tidak hanya karena ingin menggait suara milenial dan Gen Z, tetapi hal itu dilakukan sebagai sebuah aktivitas rutin. Lari pagi di setiap kota dia berada. Di Semarang misalnya saat bertugas sebagai gubernur, ya lari pagi. Di situ beliau bertemu dengan para pedagang, dengan tukang becak, dengan para pengemudi ojol, dengan anak-anak muda. Beliau berinteraksi dengan sangat natural. Dan itu semua dilakukan sebagai bagian dari menjaga kebugaran tubuhnya. Jauh-jauh hari. 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Kadang-kadang beliau lari, kadang-kadang goes sepedaan. Dan itu terjadi dengan begitu natural. Di saat yang sama beliau bisa mendengarkan apa yang terjadi di bawah, mendengarkan dan melihat keluhan rakyat, bisa bercerita, berdialog langsung dengan siapapun yang beliau temui. Dan di saat yang sama juga Pak Ganjar bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Teman-teman, kalau yang mau menemani Pak Ganjar lari, kalau pas Pak Ganjar ada di kota teman-teman, mengunjungi satu daerah untuk datang di sebuah acara misalnya, harus tahu Pak Ganjar itu kalau lari minimal pengennya 10 kilometer. Jadi kalau nggak 10 kilo, nggak mau lari beliau. Harus 10 kilo baru selesai. Jadi itu dilakukan terus. Hingga saat ini, saat pencapresan, semua orang melihat ada sosok capres yang rutin berolahraga. Dinyinyirin, dikritik, dihina, difitnah, dan lain sebagainya sebagai bagian dari pencitraan. Saya sih ketawa aja. Karena mungkin yang nyinyir itu, capres yang didukung belum tentu bisa lari seperti Pak Ganjar. Belum tentu mereka yang nyinyir pada Pak Ganjar karena lari, itu capresnya punya nafas sekuat Pak Ganjar untuk lari. Padahal kawan-kawan, saya membayangkan
Memimpin sebuah negara sebesar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, itu butuh energi yang luar biasa. Tidak hanya pikiran, tapi juga fisiknya. Tubuhnya harus memadai, harus kuat. Kenapa? Indonesia itu gede, bos. Dari Sabang sampai Merauke, itu manusianya banyak, tempatnya banyak. Dari pelosok sampai ke kota-kota, itu harus satu persatu sebisa mungkin. Para pemimpin bangsa harus bisa memahami dan menyapa dan melihat. Nah, aktivitas untuk mengatur, mengelola, memimpin negara sebesar ini, itu tidak bisa hanya dilakukan dengan duduk di belakang meja. Hanya memimpin dari jauh, hanya melihat dari jauh, hanya menggunakan tools saat dia berada di balik meja, tidak bisa. Yang dilakukan adalah harus sering-sering menyapa, harus sering keliling, harus sering turun. Dan dengan logika sederhana, saat berkeliling di banyak titik itu membutuhkan fisik yang fit, membutuhkan badan dan tubuh yang sehat. Dan itu nggak bisa pencitraan, harus dilakukan sebagai bagian dari aktivitas rutin. Nah, Pak Ganjar melakukan itu selama ini. Pak Ganjar punya kapasitas melakukan itu. Dan dalam setiap perjumpaannya dengan orang-orang yang ia temui, itu orisinalitasnya selalu tampak. Pak Ganjar adalah pemimpin yang sangat dicintai saat bertemu dengan rakyat. Bagaimana ada euforia, ada semangat, ada gregetnya saat warga, masyarakat, anak-anak muda ketemu beliau di jalan, ketemu beliau di acara, ketemu beliau di pasar. Itu ada perasaan ingin berfoto, ingin berjumpa di mana-mana. Dan Pak Ganjar sangat senang saat berinteraksi dengan anak-anak kecil. Nah, ini yang menarik nih. Anak-anak kecil ini menjadi satu bagian tidak terpisah. Seakan-akan kalau ada anak kecil melihat Pak Ganjar, wah histerianya luar biasa. Suatu ketika pernah Pak Ganjar makan di Solo di sebuah warung bersama dengan beberapa anak-anak muda. Ada saya di situ dan ada anak kecil pengamen yang waktu itu datang menyapa Pak Ganjar. Ngamen gitu kan, biasa sambil di street food ada anak-anak kecil. Kemudian di situ beliau melihat gitu anak kecil ini datang dengan ayahnya. Kemudian ayahnya ini nggak ngamen sih, ayahnya ini main musik, main gitar gitu di sebagai live musik di situ. Anak kecil ini minta ke Pak Ganjar gitu, boleh nggak sih saya itu minta sesuatu? Loh, kamu mau minta apa? Pak Ganjar tanya. Loh, ada Pak Ganjar, kalau boleh saya pengen. Mintanya apa? Saya minta pedang Star Wars. Loh, Pak Ganjar tentunya, saya kiranya Pak Ganjar akan terkejut tuh. Pedang Star Wars ini carinya di mana? Kan nggak selalu tuh kita kemudian membawa peralatan seperti itu, bawa mainan seperti itu. Ternyata Pak Ganjar mengiyakan. Oke, kamu tunggu, saya siapkan pedangnya. Dari mobil diambil pedang Star Wars itu, ada pedang-pedangan, benar-benar pedang seperti pedang Star Wars diberikan ke anak itu. Saya kaget betul, luar biasa. Perhatiannya, atensinya, kesukaannya terhadap anak-anak kecil itu menyenangkan. Pulangnya Pak Ganjar nyanyi bareng dan lain sebagainya, dan itu membahagiakan bagi semua. Semangat itu, kedekatan itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibeli, tidak bisa diciptakan. Saat rakyat merasakan pemimpin yang bisa didatanginya itu kemudian ia cintai, maka ketulusan itu akan tampak. Seperti yang selama ini Pak Ganjar rasakan, temui, dan alami dari setiap masyarakat yang ia bertemu. Saya rasa orisinalitas dan kekuatan itu harus terus dibangun, harus terus didukung, dan kita bisa melihat dari keseharian yang dilakukan semuanya. Semua capres yang kita lihat. Saat ini Pak Ganjar adalah yang paling orisinil, menjadi dirinya sendiri, dan akan terus seperti itu. Saya yakin. Terima kasih.